Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kifranto Soid dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 1124028. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin saya ingin menjelaskan modul praktikum pada praktikum 11 di mana di sini untuk menjelaskan dari user interface UI pada Spring Boot Java. Nah, di sini khususnya pada materi ataupun pada to-do ya, to-do list. Nah, sini untuk tampilannya di sini saya IMSA 1 2408 dengan nama Kifran Tasoid. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu ya, di mana ada definisi dari Spring Boot itu sendiri adalah sebuah framework berbasis Java yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan cepat, mudah, dan lebih sederhana. Nah, di sini framework ini dibangun di atas ekosistem Spring Boot Framework, tetapi menambahkan berbagai fitur otomatis sehingga developer tidak perlu melakukan konfigurasi yang manual yang rumit. Nah, di sini untuk pada case kali ini di mana kita mereview yaitu to the application for income and expense. Nah, di sini eh, tujuannya di sini yaitu kita akan membahas dari user interface UI pada aplikasi To Do yang tampilan yang membantu pengguna menggunakan mengatur daftar tugas dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, di sini UI biasanya memuat fitur untuk menambah tugas, menandai tugas yang selesai, mengedit, serta menghapusnya. Kemudian desainnya itu dibuat bersih dan ringkas agar pengguna dapat fokus pada daftar pekerjaan tanpa kebingungan, sehingga manajemen aktivitas sehari-hari menjadi lebih terstruktur dan efisien. Nah, aplikasi To Do umumnya dimulai dengan fitur registrasi dan login untuk memastikan setiap pengguna memiliki data tugas yang tersimpan secara pribadi. Nah, pada proses registrasi, pengguna membuat akun baru dengan mengisi data dasar seperti nama, email, dan password. Setelah akun dibuat, pengguna dapat melakukan login untuk masuk ke dashboard tugas mereka. Nah, setelah berhasil masuk, kita atau pengguna eh, dapat langsung memulai fitur utama aplikasi yaitu mengelola daftar to-do. Nah, mereka bisa menambahkan tugas baru, memberi deskripsi singkat, menetapkan prioritas atau deadline, serta menandai tugas yang sudah selesai. Seluruh fitur ini dirancang agar pengguna dapat memulai pekerjaannya dengan cepat dan tetap terorganisir setiap harinya. Kemudian kita lanjut di sini untuk fungsi dari UI itu. Di sini ada dua bagian yaitu menginput data dan melihat hasil. Nah, di sini untuk UI function adalah fungsi atau bagian kode yang mengatur tampilan dan interaksi pada user interface atau UI. Nah, fungsinya eh, berfokus pada bagaimana pengguna melihat, mengklik, mengetik, dan berinteraksi dengan elemen di layar. Di sini ada juga fungsi UI yaitu Spring Boot di sisi backend bertugas memproses request dari UI, menjalankan logika bisnis dan mengelola komunikasi dengan database. Jadi backend juga menangani validasi data, keamanan aplikasi seperti autentikasi dan otorisasi, serta menyiapkan respons dalam bentuk data yang sudah siap ditampilkan oleh UI. Jadi di sini pada bagian backendnya UI itu mengelola data transaksi, menyediakan API untuk UI dan menghitung saldo. Nah, di sini untuk strukturnya sebagai berikut. Kemudian folder main. Nah, di sini struktur pada aplikasi To-Do itu terdiri dari beberapa folder penting yang mendukung fungsinya. Di mana di sini folder konfigurasi seperti GitHub Environment dan VS Code mengatur kebutuhan proyek dan editor. Sementara folder SRC memuat seluruh kode utama dalam pengujian. Di dalamnya terdapat config untuk pengaturan aplikasi, controls untuk menangani request terkait tugas. Kemudian ada nanti folder DT untuk transfer data dan entities sebagai model tabel To-Do. Ada juga interceptor ya untuk memeriksa request sebelum diproses, serta service yang berisi nanti logika bisnis untuk pengelolaan dari daftar tugas yang kita buat. Nah, mungkin kita dapat lihat ya. Sebelumnya kita lihat boleh di bagian eh, nah, bagian praktikumnya dulu. Nah, ini pada bagian to-do-nya. Jadi kita melakukan clone repository untuk diberikan template ya, dan kemudian clean install Spring Boot. Jadi di sini diberikan nanti sebuah URL dengan HTTP localhost 8080.
Jadi untuk tampilan perambahan usernya sebagai berikut. Untuk tampilan to-do-nya dapat kita lakukan daftar, login tambah to-do, buat to-do, hapus to-do, data to-do, dan ubah cover to-do. Jadi seperti berikut ya. Jadi kita coba mungkin beralih ke bagian Piscode-nya. Nah, di bagian ini, nah ini bagian configs-nya untuk API response dari to-do-nya. Nah, di sini untuk to-do controller. Nah, pada bagian ini, mungkin saya jelaskan secara saya jelaskan secara bentuk besarnya aja. Di mana untuk pada bagian to-do control ini folder ya, folder dari bagian dari to-do yang kita buat. Di mana to-do controller ini berfungsi sebagai REST API layer untuk to-do-nya. Jadi setiap endpoint itu bekerja sebagai jembatan antara klien dan logic service-nya. Ya. Di bagian sini juga ada dapat kita lihat di create method ya. Di sini create eh, to do ya. Di metodenya create to do di mana ini untuk melakukan validasi input title dan description-nya. Kemudian ada juga nanti kita lihat di sini get all to do's ya untuk menghandle pencarian dari daftar to do. Kemudian get by ID. Contohnya sebagai mengambil satu to do nanti berdasarkan ID dan user yang sedang login. Terus mungkin kita review ada juga pada update to do, kontrol memastikan seluruh field valid lalu meminta service memperoleh data. Ada juga di sini mungkin kita lihat ya, ini di bagian delete to do ya. Nah, pada bagian delete to do ini dia itu meminta service menghapus berdasarkan ID dan user ID. Nah, kita lanjut mungkin ke bagian eh pada bagian to do entity ya. Entity eh pada bagian mungkin kita review di bagian to do entity. Nah, ini sudah batal detail untuk registernya saya jelaskan barusan. Nah, to do pada entity ini eh itu sebagai representasi dari tabel to-dos di database-nya. Nah, field seperti nah dapat kita lihat title, kemudian description, user ID, dan finish ini diberikan sebagai agar dikenali sebagai kolom ya. Jadi entity ini menyediakan konstruktor dasar dan setter-getter yang digunakan oleh service dan kontrol untuk membaca atau mengubah data. Jadi intinya kelas ini adalah struktur data to do di database. Kira-kira kayak gitu ya. Kemudian kita review lagi di bagian ini interceptor tadi yang saya sebutkan. Kemudian repository ini. Nah, repository apa yang terjadi? Nah, ini sebagai pewarisan dari GPU Story, repository, sehingga otomatis memiliki method save, kemudian delete, dan ID, dan lain-lain. Jadi, di sini dapat kita temukan ada custom query yang meliputi find by keyword, yang dimana ini pencarian berdasarkan title atau description, kemudian ada find all by user ID, mengambil semua to-do dari milik satu user. Ada juga find by user ID, untuk memastikan user hanya mengakses to-do miliknya. Nah, jadi intinya di sini repository itu berfungsi sebagai akses langsung ke database dengan query yang eh, sudah dibatasi per user ya. Nah, kita lanjut aja untuk nilai service. Nah, to do service. Pada to do service ini adalah tempat semua aturan bisnis disimpan. Jadi, di sini dapat kita lihat untuk create to do untuk membuat objek to do yang baru. Kemudian lalu menyimpannya. Ada juga get all to do's, get to do by ID, update to do, delete to do, update cover, dan lainnya. Nah, itu intinya pada service ini, di mana kita dapat mengatur logika inti aplikasi tanpa berhubungan dengan HTTP. Jadi, controller memanggil service, kemudian service memanggil repository. Ada juga yang terakhir di sini ada to-do view ya. Nah, utils tadi saya jelaskan. Di sini to-do view ini berbeda dari to-do controller, di mana to-do ini adalah untuk UI berbasis HTML ya. Jadi setiap metode itu eh, mengecek autentikasi dari security context holder, kemudian mengambil user yang login sebagai user
out user ya. Nah, di sini ada kita lihat mungkin fitur add, kemudian ada juga itu delete ya. Ada add, delete, to this ID cover. Nah, ada juga cover file name ya. Kira-kira itu ya isinya. Ini update, dapat kita lihat delete. Kemudian dapat kita lihat juga hmm, nah, ini delete ya, delete to do. Ada juga to do ID, juga edit cover. Jadi cover file name. Nah, ini jadi di sini intinya di sini ya kontrol ini mengatur alur tampilan halaman, juga form, juga flash message dan redirectnya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut aja ke file testnya ya. Folder test. Nah, di folder test ini dari tesnya ya, tesnya di mana pada to do control test ini berfungsi. Mungkin kita review dari to do control aja ya. Nah, ini di bagian ini itu berfungsi untuk menguji apakah seluruh fungsi to do control menggunakan pendekatan unit testing ya. Yang di dalamnya itu beberapa dari skenario dapat kita lihat tes ini memanfaatkan Mockito untuk memalsukan perilaku servis agar tidak bergantung pada database. Ada juga dicek melalui status respon dan isi objek dari API response. Kita lanjut di bagian to do test. To do test ini mana ya? Ini digunakan ya untuk memastikan bahwa entity to do itu sesuai atau benar sesuai struktur yang ada pada model. Jadi tes ini memeriksa apakah konstruktor mengisi data yang benar, apakah nilai default berfungsi. Ada juga dia misalnya is finish itu yang is finish otomatis bernilai false. Nah, apakah setar bekerja dengan perubahan yang diberikan? Nah, kemudian kita lanjut ke bagian di sini to do service test. Nah, to do service test ini eh, digunakan untuk menguji logika bisnis pada to do service dengan memakai mock untuk to do repository dan file storage service. Jadi eh di sini setiap metode service diuji, kemudian dicek apakah data yang disimpan dikembalikan dengan benar. Dapat. Jadi ini update perlu diperiksa apakah atribut benar diperbarui atau gagal. Jadi ya gitu. Kita lanjut mungkin ya ke bagian ini. Tadi sudah saya jelaskan tesnya. Nah, kemudian kita lanjut ke to do. Nah, ini adalah mungkin hal yang utamanya. Kita beralih coba ke Discord. Nah, ini ke bagian to do, detail dan home HTML ya. Mungkin kita coba beralih ke sini. Nah, di sini pada bagian detail HTML ini digunakan untuk menampilkan detail satu tugas dalam aplikasi To-Do seperti judul, deskripsi status, dan informasi tambahan lainnya. Nah, halaman ini biasanya menjadi tempat pengguna melihat informasi lengkap dari sebuah taks yang dipilih. Ada juga Home HTML ini file berfungsi sebagai halaman utama fitur To-Do, di mana terdapat daftar seluruh tugas, baik yang sudah selesai maupun yang masih aktif, serta tombol atau navigasi untuk menambah taks baru dan mengelola tugas yang sudah ada. Nah, kemudian eh, kita dapat lihat ya untuk mungkin seperti berikut. Nah, di mana tadi saya sudah coba jalankan di bagian Spring Boot run-nya. Kita diberikan URL sebagai berikut. Jadi, coba kita beralih ke tampilannya. Gimana sih? Nah, seperti berikut. Nah, gimana seperti berikut? Kita masukkan localhost-nya. Jadi, di sini kita diberikan email kata sandi. Kita terlebih dahulu daftar ya. Jika belum memiliki, kita masuk. Nah, seperti berikut.
untuk tampilan dari to-do listnya, yang dimana di sini jadi kita, misalnya kita mengerjakan mengerjakan eh, tugas tugas OOPE eh, di operasi. Tes, coba tes aja. Nah, ini statusnya belum selesai. Nah, artinya di sini status kerjakan kita yang belum selesai. Kita dapat edit, kemudian hapus ya. Jadi seperti berikut untuk tampilan dari to-do list-nya. Nah, kita mungkin beralih lagi lah. Kira-kira seperti ini ya. Sebelum beralih, kita coba kira-kira seperti inilah untuk tampilan dari aplikasi to nya pada lokalnya. Oke, kita coba beralih ke bagian kesimpulannya. Ini praktikumnya, di mana kesimpulannya di sini bagaimana to-do dibangun dengan arsitektur yang rapi antara front end dan back end. Nah, pada posisi back end terdapat folder seperti controllers yang tadi saya sebutkan. Nah, intinya di sini praktikum ini membantu ya memahami bagaimana sebuah aplikasi to-do dapat dibangun secara terorganisasi dan saling terhubung antara tampilan dan logika backend sehingga menghasilkan sistem pencatatan tugas yang fungsional dan mudah dikembangkan. Nah, mungkin sekian ya. Kita masuk ke penghujung ya. Mungkin penjelasannya pada to-do list ya. Di sini eh, sekian yang bisa mungkin saya sampaikan. Intinya di sini tadi kita dapat melihat tampilannya seperti berikut. Mungkin dapat kita lihat tadi seperti berikut. Nah, untuk Hypron, nah kita lagi login register, kemudian dapat masuk ke dalam sebuah sistem to-do list-nya atau daftar to-do list. Nah, dapat kita edit ya, kita edit apakah sudah selesai ya. Eh, nah, berhasil dilakukan tindakan kira-kira kayak gitu. Seperti itu untuk to-do list-nya. eh Sekian ya mungkin saya sampaikan pada kasus kali ini ataupun tugas praktikum 11 pada user interface eh, pada Spring Boot Java dengan to-do application. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Kifran Tosoid. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan penjelasan yang mungkin kurang tepat. Saya Kifran Tosoid. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.